kita akan membicarakan tentang sosok manusia agung, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga dengan membicarakan ini kita tahu bagaimana sejarah perjalanan Rasulullah mendakwahkan Islam, bagaimana sulitnya dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan dengan membicarakan ini kita tahu bagaimana cintanya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari di Masjid Nabi datang seorang Arab Badui. Arab Badui ini Arab dari gunung, Arab pedalaman. Nah ini mohon maaf, jam 9 kurang 10. Sampai jam berapa ini? Supaya kita sepakati. Jam 10. Ya? Setengah 10. Ya. Nanti kalau terlalu lama dikasih kode saja ya. Nah kalau lama batuk-batuk saja. Berarti terlalu lama ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, kita akan membicarakan sirah Nabi, perjalanan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah, ya, sehingga hari ini kita menjadi pengikutnya, menjadi umatnya, ya. Dan bagaimanakah kecintaan para sahabat Rasulullah kepada Rasulullah? Satu hari orang Arab gunung datang masuk ke masjid Nabi. Rasulullah sedang memberikan ceramah kepada para sahabatnya. Maka si orang Arab gunung ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapankah datangnya hari kiamat itu? Jadi orang Arab gunung ini bertanya, kapan datang hari kiamat? Maka Rasulullah balik bertanya, "Ma'a'adatta laha?" Kamu bertanya tentang kapan datangnya hari kiamat, bekal apa yang sudah engkau siapkan untuk hari kiamat? Kemudian orang ini menjawab, "Ya Rasulullah, sholat saya tidak istimewa, biasa-biasa saja. Puasa saya juga tidak istimewa, biasa-biasa saja. Ibadah saya juga yang lain tidak istimewa, biasa-biasa saja. Tetapi ya Rasulullah, walakinni ahabbullaha wa rasulah, tetapi ya Rasulullah, aku sangat cinta kepada Allah dan cinta kepadamu." Maka kata Rasulullah, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau nanti akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya. Jadi ketika orang Arab ini mengatakan ibadahnya biasa-biasa saja, cuman dia sangat cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Maka kata Rasulullah, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau nanti akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, ya, yang saat itu ada di majelisnya Rasulullah. Kata Anas bin Malik, "Tidak ada hari-hari yang aku lalui lebih aku sukai kecuali hari ini. Setelah aku mendengar kata-kata Rasulullah, anta ma'a man ahbabta." Engkau nanti akan bersama dengan orang yang kau cintai. Karena Anas bin Malik juga cinta kepada Rasulullah dan berharap bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ya, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang cinta kepadaku nanti akan bersamaku di surga. Mudah-mudahan kita ini menjadi pengikutnya yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimanakah rasa cinta kita bisa tumbuh? Ada ungkapan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka kita harus kenal seperti apa sih Nabi kita, bagaimana Nabi kita membawa Islam,
bagaimana sahabat-sahabat pilihan yang mendukung dakwahnya Nabi itu seperti apa. Karena kita berharap bisa meneladani Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Ya. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan Allah rahmati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan Islam itu 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Usia risalah Nabi itu 23 tahun. Dari seorang diri teraniaya, terzolimi, dikatakan oleh orang-orang musyrikin Quraisy sahirun majnun. Muhammad ini tukang sihir dan orang gila. Muhammad ini as-sabi, orang yang memecah belah. Ya. Berdakwah beberapa lama, dapat pengikutnya disiksa, pengikutnya dikejar-kejar, dianiaya. Bilal ditindis batu besar. Yasir bersama istrinya ditombak jantungnya Yasir. Istrinya Sumayyah, mohon maaf, ditusuk kemaluan sampai tembus ke jantungnya. 2 kakinya diikat dengan kuda yang ditarik arah yang berlawanan. Di depan mata Rasulullah. Didustakan di Mekah, Rasulullah pindah cari lahan baru berdakwah di Taif. Ya. Baru nyampe di Taif bersama anak angkatnya Zaid ibnu Harisah. Barusan Rasulullah berbicara, datanglah penduduk Taif membawa batu. Ramai-ramai penduduk Taif itu melempar Rasulullah dengan batu sehingga jidatnya ini berdarah. Saat itu Jibril alaihi salam turun. Jibril marah besar. Hai Muhammad, jika engkau mau, aku akan angkat bukit Taif itu, aku akan banting orang-orang yang ada di atasnya. Apa kata Rasulullah? Jangan wahai Jibril. Aku berharap kalau hari ini mereka mendustakan aku, besok atau kapanpun anak cucu mereka ini nanti akan membelaku dan menjadi pengikutku. Dan benar yang dikatakan Rasulullah. Hari ini seluruh orang yang ada di Taif menjadi pengikut Rasulullah SAW. Bahkan Nabi mendoakan saat itu, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka belum tahu. Coba bayangkan kalau kita yang ditawari oleh Jibril, mau nggak ente aku angkat bukit ini, aku banting orang-orang. Banting saja kalau kita. Tapi Nabi tidak. Nabi malah mendoakan. Ini akhlaknya Nabi. Ya. Satu hari Rasulullah sedang sujud di depan Ka'bah, sholat. Kemudian datanglah seorang musyrik. Ya. Datang seorang musyrik yang bernama Utbah bin Abu Mu'aid. Utbah bin Abu Mu'aid ini datang kemudian mencekik Rasulullah dengan selendang. Rasulullah sedang sujud, lehernya dilingkari selendang, kemudian ditarik, dicekik Rasulullah. Melihat itu Abu Bakar As-Siddiq lari sekencang-kencangnya, kemudian dengan cepat Abu Bakar memegang pundak Utbah bin Abu Mu'aid sambil Abu Bakar mengatakan, aqatalta rajulan ayyaqula rabbiyallah. Apakah kau akan membunuh orang yang mengatakan, apakah kamu akan bunuh seseorang yang hanya karena dia mengatakan Tuhan saya adalah Allah? Dibantingnya Utbah bin Abu Mu'aid ini ke tanah. Karena Utbah merasa sudah dibanting oleh Abu Bakar, Utbah bangkit, dibalas oleh Utbah. Dipegang lehernya Abu Bakar, dibanting ke tanah. Kemudian Utbah bin Abu Mu'aid melepas terompahnya. Muka Abu Bakar dihajar dengan terompah Utbah bin Abu Mu'aid sampai bonyok, sampai berdarah-darah, pingsan di tempat. Saat itu sahabat-sahabat mengangkat Abu Bakar yang pingsan, dibawa ke rumahnya. Ibu Abu Bakar menyangka Abu Bakar sudah meninggal. Lama Abu Bakar pingsan. Dan subhanallah, ketika Abu Bakar sadar, siuman dari pingsannya, ketika matanya terbuka, apa yang dikatakan Abu Bakar? Ma fa'ala bi Rasulillah. Apa yang mereka perbuat terhadap Rasulullah? Begitu sadar,
Yang dipikirkan, yang ditanyakan itu bagaimana keadaan Nabi, apa yang mereka perbuat terhadap Nabi. Padahal mukanya bonyok. Begitu besarnya cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Tidak cukup di situ. Di lain waktu Rasulullah sedang rukuk, datang orang-orang musyrikin Quraisy menyimpan isi perutnya unta, disimpan di atas punggungnya Rasulullah yang sedang rukuk. Saat itu Fatimah anaknya sambil menangis, berlari sambil menangis membersihkan isi perut unta itu dibuangnya. 3 tahun Rasulullah dengan pengikut-pengikutnya diboikot. Tidak boleh berhubungan sama sekali. Apapun bentuk hubungan putus. Ya. Bayangkan. Pengikutnya disiksa di depan mata. Tetapi sahabat-sahabat ini setia membela, mendukung Rasulullah SAW. Ketika terjadi perang Uhud, mata akan gambarkan betapa cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Ketika terjadi perang Uhud tahun kedua Hijriah, tahun ketiga Hijriah, kaum muslimin saat itu diperintahkan oleh komandan perang, jangan turun dari Bukit Uhud. Kita tahu yang pernah umrah atau haji pasti akan ke Jabal Uhud ini. Diperintahkan agar jangan turun dari bukit. Karena apa? Tentara musyrikin ada di bawah. Biar mereka kaum muslimin yang di atas. Ternyata saat itu komandan perang daripada orang-orang musyrik, orang yang sangat cerdik, ahli strategi perang. Siapa dia? Khalid ibnul Walid. Khalid bin Walid yang saat itu masih musyrik. Khalid bin Walid sengaja menjatuhkan emas-emas yang mereka bawa. Kebiasaan orang Arab dahulu kalau mereka perang itu hartanya dibawa. Kebiasaan mereka, kalau mereka perang, harta berharga itu dibawa. Sehingga ada yang namanya kalau selesai perang, musuhnya kalah, lari, itu hartanya diambil, ditawan. Inilah yang disebut ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang. Saat itu harta mereka sengaja dijatuhkan di kaki bukit Uhud. Supaya apa? Supaya tentara Islam turun dari bukit. Padahal sudah diperintah jangan turun dari bukit. Singkatnya Khalid bin Walid setelah melempar harta-harta yang berharga itu, dia memutar bersembunyi di balik bukit Uhud. Benar, tentara Islam melihat ghanimah, harta rampasan ini, turun beramai-ramai dari bukit. Di saat itu Khalid bin Walid datang menyerang dari belakang. Banyak korban yang tewas. Sampai-sampai Rasulullah SAW yang di atas bukit saat itu dipagar oleh 7 orang. 7 orang sahabat ini memagar Rasulullah SAW. Saking terpepetnya kaum muslimin, orang musyrik berhasil naik ke bukit Uhud dan berhasil mendekati Rasulullah. Rasulullah dihajar kepalanya dengan pedang. Untung Rasulullah pakai masker dari besi, topeng besi. Kemudian dipukul di bagian mukanya. Ketika dipukul bagian mukanya, pelindung muka Rasulullah ini tembus oleh pedangnya orang-orang musyrik sehingga kena geraham Rasulullah ini berdarah. Terkena besi dari maskernya itu. Saat itu tersiar kabar Rasulullah sudah meninggal. Beberapa orang berteriak di atas bukit Uhud, Nabi Muhammad sudah wafat, Nabi Muhammad sudah wafat. Mendengar itu Abu Bakar dan Umar yang ada di bawah kaki bukit Uhud mendengar Rasulullah wafat. 2 orang sahabat ini lari seperti serigala yang kelaparan, lari naik ke atas bukit Uhud. Ternyata setelah sampai di atas bukit Uhud, Abu Bakar dan Umar melihat ada seorang sahabat yang berdiri tegap di hadapan Nabi. Tangan kirinya sudah buntung. Tangan kirinya buntung, tangan kanannya masih memegang pedang. Berdiri di depan Nabi. Kemudian datanglah Abu Bakar dan Umar melihat sahabat yang buntung memegang pedang dengan sebelah tangannya. Sahabat ini berkata, Nahri duna nahrika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, biarlah leherku yang putus, asal jangan lehermu ya Rasulullah.
Bayangkan, sudah buntung tangannya. Masih dia tawarkan, biar leher saya yang putus, asal jangan lehermu ya Rasulullah. Begitu besarnya cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Di saat yang lain, ya, ada salah satu sahabat Rasul yang ditawan oleh orang-orang musyrik. Ditawan, dibawa ke Mekah, ditawan oleh Abu Sufyan yang saat itu masih musyrik. Abu Sufyan bin Harb masih musyrik. Dia mendapat seorang sahabat Nabi ditawan oleh Abu Sufyan, Zaid bin Dasina. Singkat cerita, Abu Sufyan ini dendam karena kalah dalam perang Badar. Ya, sehingga ketika dia mendapatkan seorang sahabat ini ditawan, dibawa ke Mekah, ketika siap untuk dieksekusi, Abu Sufyan ini berkata kepada Zaid bin Dasina, "Wahai Zaid, maukah kamu aku tukar engkau dengan Muhammad, biar Muhammad yang berada di sini menghadapi tiang gantungan ini, ya, yang sebentar lagi akan dipancung. Engkau aku kembalikan ke tengah-tengah keluargamu. Maukah engkau?" Wahai Abu Sufyan, demi Allah, satu pucuk duri pun aku tidak sudi mengenai kaki Rasulullah sementara aku bersenang-senang dengan keluargamu. Maka Abu Sufyan takjub melihat ini. Ya. Ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadin ka habbi ashabi Rasulillah ka ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku tidak pernah menyaksikan manusia mencintai manusia melebihi cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Abu Sufyan sampai takjub. Ya. Tidak pernah aku melihat manusia mencintai manusia yang lain mengalahkan betapa cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Di satu waktu, di hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, setelah Rasulullah wafat, Bilal muazzin Rasulullah punya dua tukang azan. Yang pertama namanya Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum. Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum ini orangnya buta. Yang kedua muazzin Rasulullah Bilal. Ketika Rasulullah SAW wafat, Bilal tidak mau lagi untuk jadi muazzin, tidak mau lagi azan di Masjid Nabawi. Karena apa? Dia tidak sanggup mengumandangkan azan karena tidak lagi melihat wajahnya Rasulullah. Bilal tidak sanggup mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gak sanggup. Karena apa? Ketika Rasulullah masih hidup, ketika Bilal naik ke tempat yang tinggi, Bilal dapat memperhatikan dari atas. Rasulullah itu keluar dari rumahnya menuju Masjid Nabawi. Mulut kamar Rasulullah itu berhadapan dengan pintu Masjid Nabawi. Itu dulu. Kalau sekarang rumah Nabi itu masuk dalam Masjid Nabawi. Kata Bilal, aku tidak sanggup. Ya. Akhirnya Bilal minta kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, aku tidak sanggup lagi tinggal di Madinah karena sudah tidak ada Rasulullah. Izinkan aku untuk pindah ke Syam. Maka Abu Bakar mengizinkan Bilal pindah ke Syam. Bilal tinggal di Damaskus, Syria. Kira-kira hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun, 1 malam. Di 1 malam Bilal bermimpi. Apa mimpinya? Rasulullah datang menemui Bilal. Ya Bilal, apakah engkau tidak rindu untuk ziarah kepadaku, wahai Bilal? Maka setelah mimpi malam itu Bilal menangis. Menemui istrinya, wahai istriku, aku ditegur oleh Rasulullah, apakah engkau tidak rindu kepadaku, wahai Bilal? Maka kata Bilal kepada istrinya, cepat siapkan perbekalan, kita pergi ke Madinah. Singkat cerita, pergilah Bilal bersama istrinya ke Madinah. Setelah sampai di kota Madinah, Bilal langsung masuk ke Masjid Nabawi. Rindu Bilal untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu para sahabat datang berbondong-bondong melihat Bilal. Ketika waktu azan tiba, Abu Bakar yang menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin, sebagai khalifah, Abu Bakar meminta kepada Bilal, ya Bilal, mohon
azanlah engkau untuk kami sebagaimana engkau pernah azan di zaman Rasulullah. Apa kata Bilal? Maaf wahai Khalifah Abu Bakar, aku tidak sanggup. Aku mohon maaf, aku tidak sanggup lagi azan menyebut nama Rasulullah sementara aku tidak lagi melihat wajahnya Rasulullah. Datang Umar akhirnya membujuk Bilal, ya Bilal, tolong penuhi keinginan kami agar kami terhibur dengan datangnya engkau wahai Bilal. Azanlah engkau untuk kami wahai Bilal. Sama, Bilal pun menolak permohonan Umar. Aku tidak sanggup ya Umar. Sampai akhirnya datanglah dua anak kecil yang belum balik. Dua anak kecil laki-laki ini datang memegang tangan kiri dan tangan kanannya Bilal. Wahai pamanku Bilal, azanlah engkau di masjid kakekku, karena kami rindu untuk mendengar azanmu. Siapa dua anak kecil ini? Cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain. Ya, Hasan dan Husain ini kata Rasulullah, Sayyidus Sabab Ahlil Jannah, pemimpinnya pemuda di surga, Hasan dan Husain. Maka Bilal menunduk, dia peluknya Hasan dan Husain sambil menangis. Wahai Hasan, wahai Husain, aku mencium aroma tubuhmu teringat dengan kakekmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terpaksa Bilal memenuhi permintaan Hasan dan Husain. Bilal pun azan di Masjid Nabawi. Tetapi sampai di kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tiba-tiba suara Bilal tidak lagi bisa keluar. Berhenti. Sehingga azan Bilal tidak sampai selesai. Bilal tidak mampu. Singkatnya, setelah Bilal kembali ke Damaskus, Bilal meninggal di Damaskus. Ya. Yang istimewa daripada Bilal ini, ketika hari itu dia akan meninggal, sedang dalam keadaan sakaratul maut, istrinya dan anaknya di sampingnya menangis. Maka Bilal menegur, wahai istriku dan anakku, kenapa engkau menangis? Hari ini adalah hari pestaku. Hari ini adalah hari pestaku. Akun ghadan ahibba Muhammadan wa hizbah. Besok aku akan bertemu dengan kekasihku Muhammad dan para sahabatnya. Hari ini hari pestaku. Akun ghadan ahibba Muhammadan wa hizbah. Ya. Besok aku akan bertemu dengan kekasihku Muhammad dan akan bertemu dengan sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah betapa tingginya kecintaan para sahabat Rasulullah kepada Rasulullah. Bahkan banyak sisi-sisi kehidupan Rasulullah itu yang indah di mata para sahabat. Sahabat ini bukan hanya melaksanakan perintah Nabi, tapi benar-benar mengikuti apa yang dilakukan Nabi. Karena apa? Karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kasih beberapa contoh saja. Ya. Anas bin Malik ini pernah membantu Rasulullah selama 10 tahun, mendampingi Nabi. Ya, dia diserahkan oleh ibunya Ummu Habibah, membawa Anas bin Malik umur 10 tahun, diserahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya serahkan anakku kepadamu untuk berkhidmat, membantumu. Saat itu umur Anas bin Malik umurnya 10 tahun. Ya. Anas bin Malik menemani Rasulullah jadi pembantu selama 10 tahun. Anas bin Malik bercerita, Rasulullah pernah diundang makan dan mengajak Anas bin Malik. Di tempat jamuan makan itu, kata Anas bin Malik, aku perhatikan Rasulullah, di hadapan Rasulullah itu ada beberapa macam buah. Tetapi yang diambil oleh Rasulullah buah labu. Aku perhatikan, kata Anas bin Malik, Rasulullah beberapa kali mengambil buah labu. Maka kata Anas bin Malik, sejak itu aku sangat cinta, sangat suka dengan buah labu. Padahal sebelumnya Anas bin Malik tidak suka buah labu. Karena dia melihat Nabi suka makan labu. Maka kata Anas bin Malik, sejak itu saya menjadi suka makan labu. Ini kan sebetulnya satu hal yang tidak harus diikuti. Tapi begitu tingginya, ya, tingginya sifat ittiba, ingin mengikuti Nabi sampai ke hal-hal seperti itu. Di satu waktu Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, ibnu Umar,
Ibnu Umar dia mencari tukang sepatu, ya, tukang buat sandal. Dia memesan kepada tukang sandal, bikinkan saya terompah persis seperti terompahnya Nabi. Ya, dibikinkan terompah yang sama dengan terompahnya Nabi. Dan satu hari Ibnu Umar ini safar dengan beberapa orang sahabatnya. Ibnu Umar ini turun untuk buang hajat. Turun untuk buang hajat, ditegur oleh sahabat yang lain. Wahai Abdullah bin Umar, jangan di sini, di sana saja ada tempat yang tidak. Saya harus buang hajat di sini karena saya pernah safar bersama Rasulullah. Rasulullah turun di tempat ini dan buang hajat di sana. Saya ingin mengikuti Nabi, saya buang hajat di sana. Ini pada hal-hal yang tidak harus diikuti, tapi dilakukan karena apa? Cintanya kepada Rasulullah. Demikian pula menantu Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, dia naik ke atas untanya, kemudian dia baca doa safar, doa naik kendaraan. Ya, dia baca doa naik kendaraan. Setelah dia baca doa naik kendaraan, dia tersenyum. Sahabat di sampingnya memperhatikan, wahai Ali, kenapa engkau habis membaca doa safar, doa naik kendaraan, engkau tersenyum? Kata Ali, aku melihat Rasulullah membaca doa safar, kemudian dia menoleh dan dia tersenyum. Aku mengikuti Rasulullah. Coba bayangkan. Karena apa? Karena sifat mahabbah, sifat cinta yang begitu dalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai hal-hal yang mestinya tidak harus diikuti, mereka lakukan. Ya. Nah, hadirin Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan Allah rahmati, begitulah ya perjuangan Rasulullah mendakwahkan Islam. Bahkan satu hari Rasulullah ini pernah dihina. Ketika Nabi akan masuk ke Mekah, akan masuk ke Ka'bah, di Ka'bah itu ada 360 patung-patung. Ketika Rasulullah di Mekah akan masuk ke Ka'bah, dipegang dadanya. Dipegang begini oleh seorang yang bernama Utsman bin Talha. Gak boleh masuk. Kamu gak boleh masuk. Kata Rasulullah, wahai Utsman, satu hari nanti kunci Ka'bah yang ada di tanganmu itu akan berpindah ke tanganku. Dan benar kata Rasulullah, pada tahun 10 Hijriah, pada peristiwa penaklukan kota Mekah dikepung dari 4 penjuru angin oleh tentara Islam. Saat itu kaum musyrikin lari terbirit-birit masuk ke rumah-rumah mereka. Tentara Islam bersama Rasulullah datang mengepung kota Mekah dengan kekuatan penuh. Kaum musyrikin tidak berdaya, masuk ke rumah-rumah mereka. Yang lain keluar menyerahkan diri, mendatangi Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah taslim, ya Rasulullah saya masuk Islam. Yang lain masuk sembunyi ke rumah-rumah, yang lain menyerahkan diri dan masuk Islam. Saat itu turun satu surat, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu akan lihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Ketika Rasulullah sudah menemui beberapa tokoh-tokoh musyrikin Mekah dan menyatakan masuk Islam, Rasulullah ingin masuk ke Ka'bah. Kata Rasulullah, panggil Utsman bin Talha, karena dia pemegang kunci Ka'bah. Maka dipanggillah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha datang dengan menunduk dan terhina di depan Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Utsman, bagaimana? Benarkah apa yang pernah saya sampaikan? Kemarikan kunci Ka'bah itu, berikan kepadaku. Maka diberikan kunci Ka'bah itu kepada Rasulullah. Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah, sholat sunnah 2 rakaat di dalamnya. Setelah itu Rasulullah keluar, Utsman bin Talha ini menyatakan taslim, masuk Islam. Setelah Utsman bin Talha menyatakan masuk Islam, kata Rasulullah, ya Utsman, kunci Ka'bah ini saya kembalikan kepada engkau. Ya. Dan aku berharap engkau pegang kunci Ka'bah ini sampai kiamat. Engkau dan keturunanmu yang pegang kunci Ka'bah ini. Maka sampai sekarang yang memegang kunci Ka'bah ini dari keturunannya Utsman bin Talha sampai sekarang. Dari Bani Syaibah sampai sekarang. Nah, inilah perjalanan Nabi. Luar biasa, ya, penuh dengan duka,
Ya, penuh dengan air mata. Berapa nyawa dikorbankan. Hari ini kita berislam terima jadi, Pak. Senang kita, nggak ada yang mengejar-ngejar kita. Nikmat kita berislam. Ya, maka sekarang tinggal bagaimana kita ini mengamalkan Islam. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan Allah rahmati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya untuk kita peringati saja maulidnya, tetapi ada hal yang lebih penting daripada itu. Apa? Rasulullah ditampilkan ke atas dunia ini membawa satu syariat, membawa satu din, yaitu agama Islam, dinul Islam. Membawa syariat-syariat, syariat sholat, syariat puasa, syariat haji, syariat larangan-larangan tentang larangan minum khamr, larangan judi, larangan riba. Itu yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya, mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Sayangnya hari ini sebahagian di antara umat yang mengaku umat Rasulullah ini meninggalkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Sayangnya, contohnya sholat. Sholat saja masih banyak orang berat melakukan sholat. Belum jam 10 ya. Sholat masih banyak orang berat melaksanakan sholat. Bahkan orang tidak berat, dia pikul air untuk menyiram bawang 2 hektar mampu. Tapi sholat tidak ada yang dipikul, manusia tidak mampu. 5 menit, 10 menit ya. Sebagian yang lain sholat juga, tetapi Allah diberi jatah sisa. Hayya ala sholat, kata muazin, diundang oleh muazin untuk menghadap Allah. Apa jawaban kita? Nanti dulu, masih ada waktu. PHPHWU. Allah diberi jatah sisa. Coba kalau yang mengundang ini Pak Wali Kota, ya, diundang oleh Pak Wali Kota, umpama warga saya di Kampung Melayu, warga Kampung Melayu diundang Pak Wali Kota jam 8 pagi ya, kemudian di undangan itu ditulis setiap orang yang datang akan diberi uang 1 juta, beras 100 kilo, undangan jam 8. Kira-kira jam berapa orang pergi? Hah? Azan subuh sudah di sana itu. Bahkan mungkin pagar wali kota kan roboh. Ya. Kalau manusia yang mengundang seperti itu. Ya memang kalau kita diundang Pak Wali Kota jam 8, datang jam 8, memang harus begitu. Memang Islam menyuruh kita menghormati undangan. Benar itu. Tetapi yang tidak benar dan tidak adil, kenapa Allah yang mengundang, Allah diberi jatah sisa? Allah yang memiliki nyawa kita, Allah yang menjamin rezeki kita, kok tega-teganya kita memberikan Allah ini jatah sisa? Allah yang memiliki surga dan neraka. Ya. Bahkan hari ini tidak sedikit manusia yang la sholli wa la shaim, tidak sholat, tidak puasa. Ya. Ada orang Islam yang sengaja tidak sholat, tidak pernah mukanya tersentuh air wudhu. Ya. Mukanya tidak pernah tersentuh air wudhu, kakinya tidak pernah menginjakkan masjid. Dia datang ke masjid ketika sudah menjadi mayat, disolatkan oleh orang lain. Banyak kejadian seperti ini. Tidak pernah injak masjid, tidak pernah sholat. Sekali datang ke masjid, dia sudah jadi mayat, disolatkan oleh orang lain. Banyak kejadian seperti ini. La sholli wa la shaim, tidak puasa. Orang lain puasa Ramadan, dia sengaja tidak puasa. Bahkan yang menyedihkan kami ini, Masya Allah ya, luar biasa. Sampai-sampai ada orang Cina di Bima ini pernah mengatakan, kenapa orang Islam itu dia rokok di depan saudaranya yang puasa? Saya ini bukan Islam, tapi saya malu untuk rokok di depan orang Islam. Ini orang Cina, non-Muslim, masih punya malu. Orang Islam kadang-kadang sesama Islam tidak menghargai saudaranya yang berpuasa. Ya. Belum lagi melanggar syariat-syariat yang lain. Allah haramkan khamr. Khamr Allah haramkan, khamr yang diminum oleh kaum muslimin. Allah haramkan riba. Riba itu sekarang merajalela di mana-mana. Ya. Allah haramkan zina. Zina sekarang merajalela di mana-mana. Mohon maaf, Madah harus sampaikan ini. Ini akhir zaman.
dunia ini sudah dipenuhi dengan kerusakan. Kalau kita mau selamat, ibu dan bapak sekalian, cepat-cepat kembali kepada Islam. Ya, jangan tunda kita untuk kembali kepada Islam. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal kita ini akan berakhir. Ya. Banyak orang mati belum sempat dia bertobat, belum sempat sholat. Ya, dia mati sebagai pemakan riba, dia mati sebagai penjudi, dia mati sebagai penzina, belum sempat taubat. Ya Allah, sangat kasihan orang Islam yang seperti ini. Nabi Muhammad membawa syariat. Syariat inilah yang banyak dilanggar sekarang oleh umatnya. Maka momen ini kami datang ini mengingatkan, ya, agar jangan sampai kita nanti dituntut di hadapan pengadilan Allah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalah artinya maulid Nabi, tapi kalau syariatnya tidak dilakukan, ya, kita adakan maulid tiap tahun, ya, tapi kita tolak syariat Allah, ya, syariat-syariat Allah kita kesampingkan, kita lebih mengutamakan nafsu kita. Ya, itu tadi contohnya sholat saja, ya. Begitu juga puasa. Yang Allah larang justru itu yang dikerjakan manusia. Ya. Begitu juga syariat kepada wanita. Ya, maka harus sampaikan ini mumpung ada ibu-ibu. Hati-hati ibu-ibu. Kasus terbaru kemarin itu pembunuhan. Ya, pembunuhan dan pemerkosaan. Hati-hati. Sekarang zaman ini rusak. Kalau mau selamat, istri kita, anak kita tutup auratnya. Karena apa? Itu syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Allah turunkan firman surat Al-Ahzab, ya, ayat 59. Perintah kepada Rasulullah dan kepada istri orang beriman. Ya. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, dan seterusnya. Hai Nabi, katakan kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada istri-istri orang beriman, agar mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Ini perintah, ayatnya jelas. Bahkan di Bima dahulu itu tahun 77, ya, Mada pertama kali datang ke Bima tahun 77, itu di terminal-terminal, di pasar-pasar, wanita Bima ini hanya 2 biji saja matanya yang kelihatan. Apa itu namanya? Ya? Rimpu. Sekarang rimpu ini sudah terbang ngemo, diganti dengan rompi. Rimpu diganti rompi. You can see, kau boleh lihat aku. Sekarang wanita, mohon maaf, tidak malu-malu kadang memperlihatkan lehernya, separuh dadanya, pahanya, dan tidak merasa berdosa. Ya Allah, ya. Istri-istri Nabi ketika ayat perintah tentang jilbab ini turun, Rasulullah sedang makan, ya, paha kambing. Di tangannya ini ada tulang paha kambing. Kepala Rasulullah itu disandarkan, ya, di pahanya Maimunah, istrinya Nabi. Datang Jibril membawa surat Al-Ahzab ayat 59 tadi. Perintah untuk menutup aurat dari kepala terus ke bawah, ke dada. Ayat ini turun, disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Sahabatnya pulang ke rumah, disampaikan ke istri-istri mereka. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dijelaskan apa yang terjadi. Istri-istri para sahabat setelah mendengar cerita dari suami-suaminya, telah turun ayat dari Allah yang memerintahkan untuk menutup aurat. Malam itu juga mereka periksa di rumah mereka. Kain-kain yang panjang mereka potong. Ya. Untuk apa? Untuk menutupi kepala, leher, dan dada mereka. Besok pagi wanita-wanita muslimah keluar dari rumah, berbeda keadaannya dengan kemarin. Sudah tertutup semua kepalanya, lehernya, dadanya, tertutup semua dengan rapi. Mereka tidak mengatakan, iyo, ain pana. Ya. Hari ini kadang-kadang ada di antara ibu-ibu ini, gadis-gadis, jihiromo kayak ustadz ini, masalah jilbab ini. Bahkan jilbab ke bana, ya, tiba usia bana. Neraka itu bukan full AC, neraka itu luar biasa panasnya. Ya, masih ditawar, masih ada kata tawar. Bahkan yang membuat hati ini miris, tidak sedikit gadis-gadis Islam sudah berani membuka auratnya.
Ya, auratnya dibuka, bahkan separuh pahanya kelihatan. Mohon maaf, ini sudah ada di daerah kita ini. Mada harus sampaikan ini supaya nanti jangan dituntut di hadapan Allah. Kamu saya beri sedikit ilmu, kenapa kamu hanya bicara yang disukai oleh orang? Ya, supaya kita tidak dituntut di hadapan Allah. Ya Allah, sudah saya sampaikan. Maka tutup aurat istri-istri kita, tutup aurat anak-anak gadis kita. Kalau kita mau selamat, tegakkan syariat Islam. Istri Nabi, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, manusia yang paling tinggi rasa malunya. Ketika Rasulullah wafat dikubur di kamar Aisyah. Ya, dikubur di kamar Aisyah. Setelah itu Abu Bakar, bapaknya Aisyah, wafat. Dikubur di samping jasad Rasulullah di kamar Aisyah. Saat itu ada Rasulullah suaminya, ada Abu Bakar bapaknya. Aisyah masih membuka bajunya di kamarnya. Kelihatan aurat dibuka bajunya. Biasa kamar itu. Tetapi pada saat Umar bin Khattab wafat dan dikubur di samping jasadnya Abu Bakar, setelah Umar ditanam, kata Aisyah, aku tidak berani lagi memperlihatkan aurat dalamku karena aku malu. Di kamarku ini sudah ada Umar. Betapa tingginya rasa malu ibunya orang beriman ini. Di mana rasa malu itu? Sampai akhirnya setelah itu, akhirnya antara makam Umar diberi tembok penghalang dengan dua makam, makamnya Nabi dan makam Abu Bakar di tembok. Di sebelahnya makamnya Umar. Sampai sekarang. Karena apa? Tingginya rasa malu ibunya orang-orang beriman itu. Rasa malu itu hari ini sekarang kadang-kadang sudah mulai hilang dari sebagian kaum muslimah, wanita-wanita Islam. Ya. Maka Mada berpesan melalui momen Maulid ini, bukti cinta kita terbesar itu sebenarnya bukan hanya memperingati Maulid. Baik kita peringati Maulid, boleh, silakan. Baik bahkan kalau niat kita mengagungkan Rasulullah, kalau kita dengan memperingati ini timbul rasa cinta, baik. Tetapi itu saja tidak cukup. Ya. Rasulullah itu membawa ajaran Islam, dinul Islam, syariat Islam. Ini yang harus kita amalkan. Tidak ada artinya peringatan Maulid ketika kita meninggalkan syariat, meninggalkan perintah-perintah agama. Kita tinggalkan sholat, kita tinggalkan puasa. Tidak ada artinya Maulid. Ya, kalau kita justru kita lakukan yang diharamkan Allah, ya, kita minum khamr, kita judi, mohon maaf Pak, judi sekarang ini luar biasa Pak. Saya kemarin didatangi oleh salah seorang ya tetangga yang agak jauh dari rumah, menangis di rumah saya, wallahi, menangis di rumah saya. Dia tidak sangka ternyata suaminya judi bola Pak. Menangis si istri ini Pak. Bayangkan, orang sudah punya anak, beberapa orang anaknya. Ya. Ke masjid juga, demi Allah, ke masjid juga. Saya tahu dia ke masjid juga. Ternyata ketahuan dia judi bola oleh istrinya. Dan ketika dinasehati oleh istrinya, ini yang membuat hati istrinya hancur. Ketika dinasehati, orang ini malah berontak. Dia lawan istrinya. Sehingga datang mengadu ke rumah. Padahal orang ini masih sholat. Lantas bagaimana yang gak sholat, gak puasa, main judi. Di satu sisi dia menjadi pengikut Rasulullah. Rasulullah kalau hidup mungkin air mata darah melihat umatnya yang seperti itu. Ya. Maka melalui mimbar ini, momen Maulid ini, Mada peringatkan diri Mada pribadi dan kita semua, bukti cinta terbesar kita kepada Rasulullah, ittiba'us sunnah. Kita mengikuti sunnah Nabi. Kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan Nabi. Kita menegakkan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Itu bukti yang paling besar. Yang kedua, kalau kita cinta kepada Nabi, perbanyak sholawat. Ya. Perbanyak kita baca sholawat. Ya. Kata Rasulullah, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayyas sholat. Orang yang paling layak untuk mendapatkan syafaatku, yang paling layak untuk mendapatkan pertolonganku di hari kiamat, yaitu orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Ya, Bapak dan Ibu, nanti di padang mahsyar
Seluruh manusia dikumpulkan dalam keadaan hufatan, ghuratan, ghurlan. Seluruh manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat, belum dihitan, tidak beralas kaki. Ketika Nabi menyampaikan ini, Aisyah di sampingnya berteriak, "Ya Rasulullah, apakah kita telanjang? Bagaimanakah laki-laki dan wanita, apakah tidak saling melihat aurat?" Kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, tidak ada waktu lagi saat itu untuk memikirkan aurat orang lain. Yang dipikirkan ke depan, dia celaka atau selamat." Saat menunggu ditegakkan pengadilan Allah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan 50.000 tahun, Pak. Ini bukan dongeng, Pak. Maka dikatakan dalam banyak ayat, dunia ini mataun qalil, kesenangan yang sedikit, sebentar saja dunia ini, Pak, dibanding panjangnya kehidupan akhirat. 50.000 tahun menunggu dalam keadaan telanjang bulat, belum dihitan, tidak beralas kaki. Matahari, kata Rasulullah, 1 mil. Kita bisa bayangkan. Keringat manusia, kata Rasulullah, ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai perutnya, ada yang kedua telinganya tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tergantung amalnya saat itu. Kira-kira kita percaya nggak ini, Pak? Kalau keringat manusia sampai seperti itu, percaya nggak? Wajib percaya. Karena apa? Harus dengan iman. Ya, harus dengan iman. Bahkan ini secara akal masuk akal. Di masjid ini kalau mati lampu, kita bertahan setengah jam. Ini baju kita ini basah, Pak. Kita bisa peras keringatnya, Pak. Itu baru setengah jam, Pak. Ya, dalam kondisi hari ini matahari masih beribu-ribu mil. Lantas bagaimana, kata Rasulullah, saat itu matahari 1 mil. Ya, maka keringat manusia itu ada yang sampai 2 kupingnya ini tenggelam dengan keringatnya sendiri. Saat menunggu seperti itu dahsyatnya, ketika itu Allah ilhamkan kepada manusia untuk mendatangi para nabi-nabi Allah supaya meminta kepada Allah segera ditegakkan pengadilan akhirat. Maka manusia berbondong-bondong mendatangi Abul Basar. Datanglah manusia kepada Nabi Adam. "Wahai Nabi Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Mohonkan kepada Allah agar segera ditegakkan pengadilan akhirat." Kata Nabi Adam, "Nafsi, nafsi." Hari ini seseorang itu hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Datang ke Nabi Nuh tidak mampu. Datang ke Nabi Ibrahim tidak mampu. Datang ke Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak mampu. Akhirnya Allah ilhamkan kepada manusia untuk mencari Rasulullah, mendatangi Rasulullah. Datanglah manusia yang Islam dan yang kafir ini menemui Rasulullah. Saat itu Rasulullah mengatakan, "Ana laha, akulah yang sanggup memenuhi keinginan kalian. Akulah yang sanggup memenuhi keinginan kalian." Maka saat itu Rasulullah bersujud. Rasulullah bersujud dalam waktu yang lama. Rasulullah berdoa dengan doa yang belum pernah diucapkan ketika beliau hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kekasihnya bersujud lama-lama. Allah merasa iba melihat kekasihnya meletakkan kepalanya di tanah. Maka kata Allah, "Ya Muhammad, irfa' raksak was'al tuhta wasfa tusaffa."